praktikum ini dilakukan dengan metode studi kasus. Nah, 3 kasus ini adalah kasus yang harus dipecahkan pada tugas kali ini. Setelah dilakukan studi kasus, rangkaian ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Demikian pula dengan listing program ini. Pada kasus satu ini dilakukan pembacaan terhadap potensio. Lalu hasil pembacaan ditampilkan dengan virtual terminal setiap 0,1 second dengan format waktu, titik 2, data. Satuan waktu yang digunakan di sini adalah milisecond, di mana 0,1 second adalah 100 milisecond. ADC ini menampilkan data 0 hingga 1023 sesuai dengan nilai input minimal ke maksimal yang diberikan. Pada potensio, saat pin variabel diposisikan pada persenan tertentu, maka nilai ADC yang terbaca akan ikut berubah, di mana nilai dari ADC yang terbaca akan sama dengan persentase penggunaan potensio dikali dengan nilai maksimal ADC, yaitu 1023. Pada programnya digunakan fungsi milis untuk mendapatkan data waktu. Pada kasus 2 dilakukan pembuatan sistem counter increase-decrease. Alur dari sistem ini adalah pada saat PB up ditekan maka nilai pembacaan akan naik, ketika PB down ditekan maka pembacaan akan turun, dan pada saat PB reset ditekan maka pembacaan akan diulangi kembali dari 0. Pada programnya, pin input PB diatur sedemikian rupa dengan menggunakan fungsi penyeleksian kondisi if, sehingga masing-masing PB dapat melakukan tugasnya. Kemudian, pada setiap fungsi if diberikan delay yang berfungsi untuk mengatur percepatan penekanan tombol. Dikarenakan frekuensi Arduino yang tinggi yaitu 16 MHz, jika pada program tidak diberikan delay, maka ketika kita menekan PB sekali akan terbaca bahwa kita telah menekan puluhan kali. Pada kasus 3 dilakukan simulasi sistem sortir barang. Di sini digunakan 2 push button sebagai sensor dan reset, serta 3 LED sebagai conveyor, pneumatik, dan buzzer. Pada simulasi ini dilakukan percepatan sebanyak 4 kali di awal dan di akhir, serta 8 kali di pertengahannya untuk mempersingkat waktu. Alur dari sistem ini adalah setelah push button sensor ditekan atau barang melewati sensor, maka proses loop berlangsung dan virtual terminal mengirimkan hasil pembacaan data. Kemudian conveyor mati setelah menyala 10 detik, lalu pneumatik menyala selama 2 detik, dan conveyor kembali menyala. Setelah PB sensor ditekan sebanyak 10 kali atau 10 barang tersortir, maka buzzer akan menyala. Proses bisa kembali berlanjut, namun buzzer akan terus menyala hingga tombol reset ditekan. Saat tombol reset ditekan, maka pembacaan akan kembali dimulai dari loop 1. Program dari kasus ini dilakukan dengan fungsi penyeleksian kondisi if. Kemudian detik yang tampil pada virtual terminal ditampilkan dengan menambahkan fungsi perulangan for dengan delay 1000 milisecond dengan batas perulangan 10 kali untuk conveyor dan 2 kali untuk pneumatik. Dan untuk menghitung banyak barang tersortir digunakan counter pada program. For all of the attention, thank you.